yang ke-11 ya kalau dilihat dari slide ya. Nah, pemeriksaan akuntansi ini seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya merupakan akhir dari pembuatan laporan keuangan, artinya memeriksa terhadap laporan keuangan ya. Nah, kemarin Bapak sudah menggambarkan apa itu tentang siklus akuntansi, apa itu tentang siklus audit ya. Dan kalian sudah mencoba ya kan, dan Bapak sudah juga bertanya tentang proses akuntansi ya. Nah, ini gambaran sedikit tentang sistem pembelajaran pemeriksaan akuntansi. Yang pertama, kalian harus bisa memahami ya, seperti yang kemarin juga, apa itu audit ya, pengertian audit. Dan kedua, menjelaskan tentang standar profesi akuntansi ya kan, standar profesi akuntansi, standar laporan keuangan. Nah, standar laporan keuangan sesuai dengan silabus yang ada di kampus ya, itu mengacu kepada standar PSAK ya kan. Nah, banyak standar akuntansi yang lainnya, 5 pilar standar akuntansi yang mungkin nanti kalian ketika di lapangan atau praktek akan menemuinya, yaitu standar pemerintahan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi nirlaba, standar akuntansi entitas UMKM ya. Nah, lalu berikutnya kalian harus mengetahui ya, tentu kalau di audit ya, yang perlu kalian tahu tentang laporan keuangan ya, tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tentu kalian harus tahu juga benar atau tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh entitas. Nah, entitas di sini adalah perusahaan gitu ya. Nah, lalu setelah laporan keuangan kalian pahami, ketahui ya, tentu apakah yang dibuat perusahaan atau entitas itu ada bukti-buktinya ya, ada bukti-buktinya tidak gitu ya. Ada bukti dalam arti kata transaksinya itu ada kwitansi, nota gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu beralih kepada kertas kerja gitu ya. Kemarin juga Bapak sudah sampaikan bentuk kertas kerja yang ada di perusahaan ya. Yang jelas kertas kerja itu adalah mengadu antara laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ya dengan standar akuntansi yang ada. Nah, standar akuntansi yang ada ya kan, kemarin kita sudah lihat ada yang mengatakan materialitas dan apa tadi kemarin? Materialitas dan tidak materialitas. Bagaimana menentukan materialitasnya? Kemarin sudah dibahas kan, menentukan materialitas adalah yang pertama berpengaruh tidak ya keuangan yang sedang terjadi persoalan di perusahaan ya kan, dalam operasional artinya ada default atau tidak. Maka kalau terjadi maka itu materialitas ya. Lalu ikuti standar enggak perusahaan tersebut terhadap laporan yang dibuat oleh perusahaan. Contoh, kita harus mengetahui tentang debit dan kredit ya. Debit bertambah ya kan, kredit berkurang. Nah, ketika aset yang dibuat, yaitu contohnya adalah seperti misalnya ada transaksi pengeluaran uang secara tunai, berarti apa tuh? Jurnalnya apa? Pengeluaran uang secara tunai. Kas di mana? Pengeluaran uang secara tunai. Ya, jadi di dalam pemeriksaan akuntansi kita tahu standarnya. Pemeriksaan uang secara tunai berarti di kredit. Penerimaan uang ya. Jadi itu standarnya gitu ya kan. Nah, berikutnya gitu ya kan,
kita lihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, ya, itu kita mengenal namanya SPI. Apa itu SPI, ya kan? Di situ adalah sistem pengendalian intern, ya kan? Apa itu? Jadi di dalam perusahaan, ya, itu ada bagian akuntansi, ya kan? Bagian akuntansi yaitu mengambil data bagian penjualan, bagian pengeluaran, ya, pengeluaran, penjualan, penerimaan uang, masuk ke bagian akuntansi. Nah, setelah itu selesai dikontrol oleh SPI, ya kan? Cara pemeriksaan atau pengendalian internal. Nah, setelah itu barulah dilakukan proses apa? Permintaan audit, ya, kepada kantor akuntan publik. Karena kita kemarin sudah melihat itu kan bentuknya, ya, jelas, ya, bentuk kertas kerja audit, ya kan? Nah itu. Lalu kita bisa dilihat di situ pendapat, nah pendapat, ya, di situ kalian juga sudah mengetahui kemarin tentang pendapat akuntan. Apa aja itu pendapat akuntan yang kemarin? Sudah disebutkan kan? Apa opininya? Satu, apa? Wajar tanpa pengecualian. Dua, wajar dengan pengecualian. Tiga, tidak wajar. Empat, tidak memberikan pendapat sama sekali, kan? Nah itu kalian sudah paham bagaimana menentukan itu semua. Nah itu diukur dari apa? Materialitas, kan? Kemarin kan? Materialitas dan apa lagi? Sesuai dengan standar akuntansi, kan, gitu ya? Sesuai tidak dengan standar akuntansi. Nah, jadi di poin 5 itu kalian harus sudah paham itu, ya kan? Dan ketujuh, ya kan? Kalian juga membuat prosedur dasar audit, ya, prosedur dasar audit, transaksi, saldo, dan ketaatan, gitu ya. Nah, prosedur auditnya jelas, tentu kita melakukan apa? Perencanaan, ya kan? Perencanaan. Bagaimana menentukan perencanaan, ya kan? Kalau sisi kita sebagai auditor, kita membuat apa? Surat penawaran kepada perusahaan yang akan kita audit. Kalau sisi perusahaan berarti apa? Meminta. Misalnya kita mau ikut tender, gitu ya kan? Mau ikut tender berarti kita meminta perusahaan kita diaudit. Nah, opini yang tadi yang menentukan yang bisa digunakan untuk ikut tenderkan di syaratnya, gitu ya. Nah, jadi setelah itu dilihat, gitu ya kan? Nah, kemungkinan di lapangan kita menemukan ada perusahaan yang laporan keuangan tidak dimuat sama sekali. Padahal dia mau ikut tender, kan, gitu ya kan? Ikut kegiatan usaha. Nah, berarti apa? Kalau gitu, perusahaan tersebut taat nggak terhadap akuntansi? Diberikan opini WTP nggak? Apa opini ada kalau begitu? Opininya, menurut kalian? Dari yang empat itu, apa tuh? Ayo, apa opininya? Tadi opini ada berapa? 4. Apa lagi? Satu apa? Wajar tanpa penjelek. 2, wajar dengan penjelek. 3, tidak wajar. 4, tidak memberikan pendapat. Apa dasarnya tadi? Sesuai dengan standar akuntansi, mulai dari aset sampai dengan beban, ya kan? Penempatannya, ikutinya. Nah, lalu yang kedua kita materialitas. Tadi dia tuh nggak membuat laporan keuangan, dia minta ada pengawasan. Pikiran itu, kalian memberikan apa ini? Hah? Tidak wajar. Nah, tidak wajar hubungan apa itu? Materialitas, ya kan?
tidak sesuai dengan standar, tapi ada persoalan nggak dengan materialitas? Nah, itu kita uji di situ, ya kan? Kalau misalnya tidak ada kendala dengan materialitas, maka kita menggunakan apa? Yang nomor 2, wajar dengan pengecualian. Nah, ini jelas ya, wajar dengan pengecualian. Nah, berikutnya, ya kan, di situ kita cek yang namanya tadi pendapat danaan dan pendapat audit, ya kan. Lalu yang keenam itu kalian sudah juga memahami tentang pengujian transaksi, kalian kan? Salah satunya tadi itu materialitas, uji transaksinya. Uji transaksinya benarkah ini transaksi ini terjadi, gitu kan? Bagaimana menentukan benar atau tidak yang terjadi transaksi? Bagaimana menentukan? Misalnya kalian nih, ya kan? Kalian punya perusahaan. Menguji transaksi itu benar nggak dilakukan oleh pegawai kalian gimana? Hah? Apa kalian mau dibohongin oleh karyawan kalian? Nah, aduh, bagaimana? Pak, Bu, ini sudah bahwa perusahaan kita berjalan ini dalam keuangannya. Tapi yakin nggak kalian ini? Uang keluar kita 10 juta, uang pemasukan kita 9 juta. Apa tuh? Pergi. Mau nggak kalian pergi? Nah, berarti apa? Kan nggak yakin kan? Nah, kita uji transaksinya. Bagaimana cara uji? Hah? Kalau audit, oke lah dulu. Kalau nggak audit dulu kan, ya kan? Nah, kalian bagaimana? Kalau secara audit bagaimana? Apa yang kalian minta dulu kepada si yang akan diaudit tadi? Laporan keuangan, setelah itu di urut belakang kan? Apa tuh? Buku besar. Di mana posisi dan transaksi yang sangat signifikan, ya kan? Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, ya kan? Nah, setelah itu apa lagi? Setelah kita cek buku besar, itu kan buku besar kan? Apa lagi? Kemarin Bapak sampaikan kan? Kita cek yang namanya jurnal, kan gitu ya? Kita kembali ke siklus akuntansi dari transaksi sampai laporan keuangan. Audit dari laporan keuangan sampai transaksi. Berarti kita cek dulu. Nah, ternyata jurnalnya sudah kuat. Apa lagi? Kita cek. Bukti saksinya kita cocokkan di berkas. Nah, itu yang namanya istilahnya poaching. Kalau istilahnya verifikator atau diusahakan, poaching itu cek. Dari mulai tanggalnya kepada siapa uang dikeluarkan, ya kan? Ya, kepada siapa uang dikeluarkan, ya kan? Siapa yang mengeluarkan, ya, apa saja yang dibeli. Nah, kalau tidak ada itunya, buktinya, apa yang kalian lakukan? Berarti kita harus membuat apa? Membuat apa? Membuat catatan, ya kan? Catatan itu artinya harusnya apa? Diklarifikasi oleh bagian keuangan. Nah, kemarin terjadi lagi tuh, ya kan? Ada kan waktu Bapak kan jadi kan gitu ya. Nah, ada kasus gitu ya kan? Mana kemarin di laporannya? Antara direksi nih, ya kan? Mau diaudit. Si direktur yang punyanya ownernya, ya kan? Minta melakukan audit forensik. Yang disangka adalah si direktur keuangan. Direktur keuangan di situ ada, ya kan? Sehingga apa yang jadi dia?
Yang ditutup itu ada di depan mata. Ini apa yang dia tutup? Bisa panas, bisa dingin suasana kan? Ya kan? Nah, ini kendala-kendala yang akan kalian hadapi ketika kalian audit. Nah, seharusnya ini bisa kan? Bisa yang ibaratnya betul menjadi tersangka. Mungkin ada persoalan yang kita belum tahu gitu ya kan? Baru di atas meja gitu ya kan? Nah, dia tentu punya alibi, gitu ya kan? Punya alibi ya kan? Punya alibi. Nah, untuk itu sampai dia membuat pernyataan bahwa dia akan mundur, ya kan? Yang diaudit bukan audit forensik, tetapi adalah audit operasional, gitu ya kan? Nah, yang kita pelajari ini adalah audit operasional, ya kan? Audit keuangan. Nah, audit itu juga macam ya. Ada audit operasional atau keuangan, ada audit ketaatan, ya kan? Nah, ada audit kinerja, ya. Apa bedanya masing-masing ketiga audit ini? Audit keuangan berarti mengenai laporan keuangan yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, ya kan? Nah, audit kinerja apa? Ini biasanya pada manajemen, gitu ya kan? Bagaimana bagus nggak kinerja manajemen? Ya, di dalam 1 tahun ini itu kinerja. Audit itu patuhan. Apa tuh? Patuh nggak dia terhadap peraturan perundang-undangan? Contoh ya. Dari buat UMR kan sudah ada aturannya, kan gitu ya. Patuh nggak dia menjalankan peraturan dari UMR tersebut? Ya. Lalu mengenai perpajakan, menjalankan nggak dia tentang perpajakan, ya kan? Nah, PPN, PPH dan lain sebagainya. Lalu apa lagi tentang standar akuntansi tadi? Jadi 3 audit itu yang harus kalian ketahui. Ya, kalau yang tadi itu audit forensik itu adalah sudah ada disangka. Ya, oke, itu sebagai pemahaman buat kalian supaya kalian nanti di lapangan ketika kalian bekerja, kalau kalian bekerja, misalkan kalau kalian berusaha, itu menjadi modal buat kalian. Oke, tadi kita sudah cek transaksi saldo, kita lihat. Berikutnya tentang, nah kita bisa lihat di sini, ya, bahwa kemarin yang kita uji adalah tentang kas, ya kan? Tentang kas kita uji, tentang piutang kita uji, pastian kita uji, ya. Lalu biaya dibayar kita uji semuanya, gitu ya kan? Maintenance perbaikan pembiayaan masing-masing kita uji, kita lakukan dan tentukan, ya kan? Nah, lalu kita buat kemarin tentang apa kemarin? Surat pas, surat konfirmasi, ya kan? Konfirmasi apa? Konfirmasi apa? Konfirmasi bank, apa lagi? Konfirmasi utang, apa lagi? Utang, ya kan? Nah, lalu ada kita cek apa? Stop of, nah, ya namanya apa? Persediaan, ya kan? Lalu apa? Cash of, nah, tentang keuangan, ya kan? Itu perlu kita cek. Ya. Nah, ini selalu Bapak sampaikan agar kalian nanti bilang ketika kalian bekerja, ketika kalian jadi usaha, ya kan? Itu wajib kalian, ya. Nah, berikutnya, ya, kita lihat di sini. Kemudian persediaan tadi yang kita sudah bahas, kemudian dibayar mana tentang kemarin juga AJP. Nah, Bapak belum lihat ya tentang AJP ya. Bagaimana menghitung, ya kan?
metode penyusutan berapa kemarin sampai? Hah? Sama metode garis. Garis apa? Garis itu lurus, ya kan? Yang kedua, metode apa? Metode apa? Tahu. Yang ketiga, sabuk ganda. Yang keempat, apa? Jam kerja mesin, ya kan? Jam kerja. Yang kelima, unit produksi, gitu ya. Contoh, gitu ya. Bangunan kita beli kapan? Dilihat di situ ya. Dibikin tabel secara Excelnya bangunan A misalnya. Ini misalnya bangunan nih. Kita beli tahun berapa? Ya kan? Misalnya tahun 2023. Penyusutannya berapa lama? 20 tahun kan kemarin dari laporan keuangan yang kepada kalian 20 tahun. Berarti ini kalian bagi 20 tahun. Ya kan? Jadi 20 tahun. Nah, berapa penyusutannya? Ya kan? Menggunakan metode apa dia? Bangunan rata-rata menggunakan metode garis, ya, rata-rata metode garis lurus. Mesin ada dua, bisa menggunakan jam kerja mesinnya, bisa menggunakan apa? Unit yang dihasilkan. Nah, biasanya kan mesin fotokopi itu. Mesin fotokopi ini masa pakainya adalah 1000 ring. Biasanya kan gitu kan? Ada kan? Siapa yang mesin fotokopi pasti tahu, ya kan? Ini atau lampu itu biasanya mengukur jam waktu pakai, ya kan? Nah, setelah pakai berarti itu mati, atau kalau itu bonus lewat waktunya, ya kan? Nah, itu menentukan kedudukan. Begitu juga dengan apa? Aset itu ada berapa banyak? Tetap berwujud dan tidak berwujud, ya kan? Berwujud dan tidak berwujud. Ya, yang tidak berwujud seperti apa? Seperti hak merek, hak paten, royalti, ya kan? Goodwill, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Nah, itu atau paten seperti apa? Aplikasi yang kalian beli, ya kan? Nah, aplikasi sekarang kan bisa dibeli online kan? Tapi berbayar kan? Nah, apa aplikasi yang kalian punya nih? Biasanya kan kalau kalian tuh di laptopnya, oh ini harus diupdate, ya kan? Update itu berapa lama? Bayar kan? Berbayar. Atau kalian beli ambil aplikasi ini free 7 hari ini. Kalau yang profesionalnya bayar, enggak. Nah, itu kalian bikin terus ya, itu yang namanya aset tidak berwujud. Ya. Nah, habisnya bagaimana? Karena pengguna tahu, ya kan? Nah, kalian lihat, ya kan? Karena berapa lama di rumah saya, ya update-nya. Itulah yang harus kalian lakukan. Nah, oke, jadi itu yang perlu kalian lakukan dan kalian bisa pahami. Berikut tentang pengujian aset utang tadi sudah, ya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah, ini bagaimana? Hubungannya bagaimana? Kemarin kan sudah Bapak sampaikan tentang markalitas. Kalau misalnya kendaraan satu menghemat, kita menghemat biaya, ya kan? Mobil jauh ke sungai. Akibat apa? Remnya blok. Dapat kan? Maka kita bisa ngecek sesuai dengan makanya kalau di pacuan mobil, kendaraan, aki harus diganti selama, ya kan? Lalu apa? Oli harus diganti, ya kan? Nah, karet itu harus diganti. Ini fungsinya juga gitu, ya. Dampaknya buat perusahaan, gitu ya kan? Jadi kita cek
Artinya apa? Tadi terjadi apa? Tetap audit keuangan, audit kepatuhan. Tapi ini juga merupakan hal yang harus menjadi tolak ukur untuk memunculkan opini tadi, ya kan? Opini yang 4 kalian sampaikan tadi, ya. Bisa kalian pahami kan? Nah, ini modal kalian nanti untuk memahami tentang audit, ya. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan kemarin aset tetap, ya. Ini satu-satu kalian harus bisa pahami. Kalau kemarin individu Bapak tanya, sekarang yang aset tetap itu adanya di neraca, liability atau arus kas. Ayo, ya. Anak audit, ya kan kalian sudah belajar audit, harus paham itu ya. Aset neraca adanya di neraca, ya. Nah, boleh salah lagi, gitu ya kan? Nah, ya, nah, boleh lah salah lagi. Biaya perbaikan pemeliharaan, biaya nih, ya kan? Adanya di laporan apa? Arus kas, satu, karena itu biaya operasional kan? Apa lagi? Di mana lagi adanya? Di laporan apa? Jadi 2 ya, 2. Nah, tadi menyinggung masalah laporan arus kas. Ada berapa laporan arus kas? Laporan arus kas komponennya apa ya? Apa komponen laporan arus kas? Nah, operasional, ya kan? Nah, ya. Arus kas, aktivitas operasional. Kedua, investasi, ya. Yang ketiga, kita, ya kan? Sudah bisa menjadi auditor operasional, ya. Terbuka peluang bisa kalau kalian auditor plan sebenarnya. Ya, apa kita katakan ya kan? Kerjanya itu dilayani oleh apa? Kosan, ya kan? Kalau kalian ini teman-teman ya kan? Penginapan dikasih, transportasi dikasih, pesawat kemana gitu ya kan? Nah, apalagi di bawahnya ada juga gitu ya kan? Apalagi kalau kalian jadi akuntan, ya? Jadi akuntan berapa? Sekali opini, satu opini kan ini pusatnya kecil aja dari mana? 25 juta, ya kan? Satu opini. Kalian apa? Berdua, bertiga. Kalian itu kan 25 juta begitu kan? Kalau perusahaan gede, kayak permadian itu, gede itu, berapa saya kan? Ya, itu bisa dijalan, ya kan? Enak nanti dia juga. Kalau kalian nanti ikuti, ya, salah satunya apa? Ikut asosiasi. Asosiasi itu apa? Jadi anggotanya itu ya kan? Baru kalian ikut ujian, ya, ujian karena kalian adalah manusia apa? Mahasiswa jurusan walaupun meski tapi kan jurusannya akuntansi kan? Ya, oke. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan tentang LPS kita ini dan sudah lengkap semua yang kita pelajari, ya kan? Berarti kita tinggal mempresentasikan buat apa yang ada di buat tadi, ya kan? Ya, sudah siap ngelompoknya, perkelompoknya? Ya, kan di kelas ya kan prosesnya Bapak pengen lihat, ya, pengen lihat, ya kan? Dulu pada kelompok masing-masing pendidik, ya. Ya kelompoknya kan kemarin apa? Anak akuntansi itu audit itu apa? Apa kemarin di awal Bapak sampaikan? Jujur, disiplin, objektif,
integrasi, ya kan? Integritas, ya kan? Jangan sampai goyah, ya. Walaupun sekalipun misalnya semangat ada yang jadi, ada yang ada mungkin panas dingin dia kalau disuruh ke depan, panas dingin dia kalau disuruh maju ke depan, panas dingin dia kalau berhadapan dengan klien. Nah, karena apa? Bapak suruh kalian seperti itu. Ketika kalian dilaksanakan ini adalah tim, ya, tim. Coba tim. Nah, berbagi tugas. Siapa yang mengerjakan bagian aset, siapa yang mengerjakan bagian liabilitas, siapa yang mengerjakan bagian entitas, siapa yang mengerjakan bagian pendapatan dan beban. Nah, siapa yang menulis? Gitu ya kan? Ya. Jadi itu perlu kalian siapkan mental kalian dari sekarang. Bagaimana cara menulis? Ya kan, gitu ya kan? Ya, tentu kalian banyak lagi apa saja misalnya. Satu yang perlu kalian pahami kemarin apa? Feeling. Betul nggak? Audit itu adalah feeling, ya kan? Mencurigai boleh, ya kan? Tetapi jangan kelewatan. Bukan kita bilang ke bawah nih, oh dia dulu sentimen sama saya. Jadi, nah boleh begitu ya? Itu tidak apa? Tidak objektif, satu tidak profesional, kan? Jadi kita harus pisahkan. Misalnya kalian nih ada persoalan dengan teman itu, tahu-tahu temannya bekerja di tempat kita mengaudit. Kalian tuh wah saya ini kayaknya harus kerja. Menemukan juga bapak orang seperti itu, gitu ya kan? Yang pertama kita harus pisahkan pekerjaan, masalah pribadi, masalah itu yang namanya profesional. Siap dan kita begitu harus siap, ya kan? Ya, oke ya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, ya duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya, kelompok masing-masing bapak pengen tahu sejauh mana laporannya. Ayo dengan kalian buat. Ya. Oke. Sudah. Ini udah. Nanti kirim ke bapak ya.